biasanya. Nah, sekarang kita akan masuk pelajaran yang baru. Ada yang masih ingat sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan tentang apa? Saya buka dulu filenya. Tentang fiil kita sudah menyelesaikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kondisi-kondisi di mana isim itu kita kita tempatkan pada i'rab yang rofa. Nah, ya. Saya share dulu filenya. Belum kelihatan. Sudah kelihatan, insya Allah. Kondisi-kondisi di mana isim itu menempati kedudukan rofa. Yang pertama, ketika isim-isim tersebut berperan sebagai fa'il, nanti kita akan uraikan, kita akan bahas ulang ya. Ini rofa. Nah, ini ketika sebagai fa'il. Yang kedua, ketika menjadi naibul fa'il. Yang ketiga, ketika menjadi mubtada. Yang keempat, ketika menjadi khobar. Kelima itu isim kana. Yang keenam khobar inna. Yang ketujuh tawabi yang empat. Tawabi itu jamak dari tabi' yang mengikuti. Ada 4 model, na'at, atof, taukid, badal. Jadi kalau di total sebetulnya ada 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Nah, yang sudah kita pelajari untuk kedudukan rofa baru fa'il saja. Yang lain belum. Tapi kita akan coba mengulas kembali dari masalah fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu pertama al-ismu. Fa'il itu dia itu adalah isim. Yang kedua al-marfu'u. Fa'il itu harus dirofakkan. Berarti tidak boleh nasab, tidak boleh jar fa'il itu. Nah, yang ketiga harus disebutkan fi'ilnya terlebih dahulu. Gitu itu bedanya dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab Zaid pergi, bahasa Arab pergi Zaid. Yadhabu Zaidun gitu. Zaid makan, bahasa Arab makan Zaid. Ya'kulu Zaidun. Jadi dibalik kalau dalam bahasa Arab. Jadi fa'il itu harus didahului oleh fi'il. Bisa difahami ikhwan akhwat? Baik. Nah, contoh ini jalasa Zaidun, saqata qalamun. Juga kita bisa mengatakan bahwa fa'il itu isim, jadi tidak mesti fa'il itu artinya pelaku. Jadi fa'il itu adalah kalau kita mau mendefinisikan lebih menyeluruh ya, lebih tepat, fa'il itu adalah isim yang kepada kepada isim inilah sebuah fi'il disematkan, dinisbatkan. Seperti sakoto kolamun, sakoto jatuh. Nah, kita menisbatkan jatuh ke apa? Ke kolam. Sakoto kolamun, pulpen jatuh. Nah, berarti kalamun ini fa'il. Gitu. Jadi yang namanya fa'il ya dalam bahasa Arab, fa'il itu artinya isim yang kepada dia dinisbatkan satu pekerjaan. Fi'il dinisbatkan pada dia. Kita menisbatkan, menyematkan kata jatuh kepada kolam. Nah, kolam itu berarti fa'il. Jalasa Zaidun, kita menisbatkan jalasa, duduk. Nah, siapa yang duduk itu?
kita nisbatkan kepada Zaid duduk tersebut. Nah, berarti Zaid itu namanya fa'il. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insya Allah, Ustaz. Allah. Ada pertanyaan? Nah, untuk supaya lebih mudah menentukan fa'il, kita boleh tanyakan kepada fi'il itu apa atau siapa. Gitu. Seperti sakoto jatuh, apa yang jatuh? Kolamun pulpen. Jalasa duduk, siapa yang duduk? Zaidun Zaid. Itulah fa'il. Nah, kita bisa kembali latihan mengulang. Memberikan harokat pada fa'il secara tepat. Yasqutul qalami harusnya apa? Yasqutul Betul qalam. kalamu. Yasqutul qalamu. Ya, betul. Pulpen itu jatuh. Kita menisbatkan jatuh kepada pulpen. Yasqutu jatuh, apa yang jatuh? Al-qalamu pulpen. Itulah fa'ilnya. Tatbakhul Ummu. tatbakhul ummu. Ibu memasak. Kita menisbatkan perbuatan memasak kepada ibu. Itu namanya fa'il. Gitu. Tatbakhu memasak siapa? Al-ummu ibu. Nah, itulah fa'il. Gitu. Tentu dalam bahasa Indonesia dibalik lagi, ibu memasak jadi kayak gini. Karena harus terjemahan itu tidak boleh letterlek ya, harus diolah lagi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. EYD. Yusolli Zaidan harusnya Zaidun. Yusolli Zaidun. Yusolli Zaidun. Zaid sholat. Gitu. Yusallil muslimina harusnya Muslimuna. 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 Il jamak mudzakkar salim tanda rafanya waw. Tafrahut talibat harusnya Tolibatu. Ibatu. at-talibatu. Tafrahu berbahagia siapa? Talibatu para santriwati. Gitu. Tajlisul ustadzat harusnya Ustadzatu. Tazat. ustadzatu. Nah, tasqutul kutubi harusnya Kutubu. kutub. Nah, gitu ini menisbatkan isim yang kepada dia dinisbatkan sebuah fi'il, satu kata kerja, nah itu namanya fa'il. Ada pertanyaan? Selesai fa'il. Sekarang i'rab yang rofa selain fa'il ada yang namanya naibul fa'il. Naib itu artinya pengganti. Kalau di kampung saya penghulu itu juga dipanggil panaib katanya. Mungkin ada yang sama atau ada yang pernah punya pengalaman. Naib itu artinya pengganti. Artinya terkadang ayah si fulana nggak ada, entah itu meninggal atau nggak ada, kakeknya nggak ada, maka diwakilkan oleh wali hakim, itu panaib, itu penghulu itu. Nah, naibul fa'il itu pengganti fa'il. Prosesnya seperti ini. Kita mau masuk bab yang baru, yaitu untuk kedudukan rofa selain fa'il, dia itu naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il itu seperti ini. Kita bisa bikin model-model kalimat sempurna seperti ini. Nih. Jadi dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, kalimat aktif misalnya dalam bahasa Indonesia Zaid minum susu. Aktif. Kalau bentuk pasifnya gimana? Susu diminum Zaid. Diminum Zaid. Minum Zaid. Nah,
Ini bahasa Indonesia. Sekarang kita buat ke dalam bahasa Arab. Zaid minum susu. Yashrabu Yashrabu Zaid minum. Siapa? Zaidun si Zaid. al-laban. Susu. Nah, laban boleh, halib boleh. Al-halib. Zaid minum susu. Yashrabu Zaidun al-halib. Al-halib. Nah, Zaid minum susu. Nah, kalimat pasif dalam bahasa Arab bentuknya tidak sama dengan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Nah, gambarannya gimana? Gambarannya begini. Dalam bahasa Arab kita tidak boleh mengatakan kalimat pasif dalam bahasa Arab tidak boleh mengatakan susu diminum oleh Zaid. Tidak ada polanya. Yang ada itu kita hanya bisa mengatakan susu diminum. Gitu. Jadi si fa'il itu harus hilang. Gitu. Nah, nanti meminum jadi diminum. Nanti ada rumusnya. Sekarang yashrobu minum. Kalau jadi diminum, nanti kita akan belajar diminum. Yushrobu diminum. Gitu. Apa yang diminum? Susu. Gitu. Nah, al-halib. Nah, susu itu tadinya maf'ul bih di sini. Tadinya dia maf'ul bih. Nah, karena si fa'ilnya dibuang, dihilangkan, ya si Zaid dihilangkan, maka susu ini diposisikan rofa menggantikan fa'il. Yushrobu diminum. Apa yang diminum? Al-halibu susu. Nah, susu ini namanya naibul fa'il. Pengganti fa'il. Sama dengan masalah fa'il, naibul fa'il itu adalah isim yang kepada dia dinisbatkan kalimat pasif. Yushrobu diminum. Apa? Al-halibu susu. Ada pertanyaan? Maka cara menguraikan i'rabnya al-halibu adalah naibul fa'il. I'rabnya harus rofa sama dengan fa'il. Isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana membuat kalimat kata kerja aktif ke kata kerja pasif dalam bahasa Arab? Untuk fi'il madi, rumusnya domahkan awalnya, kasrahkan satu huruf sebelum akhirnya. Gitu. Itu untuk fi'il madi. Gambarannya di sini. Kita bisa bikin. Seperti misalnya, doroba telah memukul. Kalau dipukul, Duribu. Apa? Duribu. Ya benar. doroba Duriba. memukul, duriba Duriba. dipukul. Duriba. Betul, fi'il madi. Jadi domahkan awal. Jadi itu kasrohkan sebelum akhir berarti ro. Doroba duriba. Doroba memukul, duriba dipukul. Apalagi misalnya alima mengetahui. Kalau diketahui Ulima. Ulima. domahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Ulima diketahui. Gitu. Dariba minum. Kalau diminum Suriba. duriba. Seperti itu. Lagi misalnya nasoro menolong. Kalau ditolong Nushiro. nusir. Dan lain-lain. Bisa difahami khonakhwat sampai sini? Insyaallah. Baik. Itu untuk fi'il madi. Kalau fi'il mudhari, maka rumusnya itu domahkan awalnya. Fathahkan.
Insyaallah. Bedanya dengan fi'il madi, kalau fi'il madi domahkan awalnya. Jadi fi'il supaya di gitu. Memukul, dipukul, menolong, ditolong. Caranya gini. Kalau fi'il mudhari domahkan awalnya, fathahkan satu huruf sebelum akhir. Gitu. Kita bisa bikin beberapa contoh. Misalnya afwan. Misalnya misalnya yaftahu membuka. Kalau dibuka Yuftahu. yuftah dibuka. Gitu. Kalau memukul ribu. Kalau dipukul Yudriba. Yutrobu. Yudrobu. yudrobu. Gitu. Lagi misalnya Yudrobu. suruh menolong. Kalau ditolong Yunsoru. Yunsoru. yunsor. Kalau yukolu, Ustaz, yukolu itu sama juga ya? Yukolu. Itu di Al-Mutaffifin. Barusan saya baca itu di Al-Mutaffifin. Sama. Sama ya Ustaz. Dari apa Ustaz ya? Kola yakulu ya Ustaz. Asalnya yakwulu. Oh yakulu. Ya. Jadi apa? Kalau yakwulu, kalau bentuk pasifnya apa? Yukolu. Yakwulu, bentuk aslinya Yuk, yakwulu. Yukwalu. Oh, Yukwalu. Pindahkan harokat waw ke qaf, jadi yuqawlu. Dan lalu ganti waw dengan alif menjadi yuqawlu. Ya. Gitu. Sama aslinya yaqulu yuqwalu. Tapi itu pelajaran untuk yang ada huruf ilatnya. Ya Ustaz. Saya dipahami aktif ke pasif ikhwan akhwat, fi'il madhi, fi'il mudhari. Insyaallah Ustaz. Allah, kalau fi'il amar tidak ada ya. Fi'il amar tidak ada, yang ada hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Ini cara membuat aktif ke pasif. Nah, sekarang kita bikin tadi misalnya fi'il bentuk aktifnya. Fi'il kita bikin fi'il madhi dulu. Misalnya Zaid memukul Ammar. Berarti dalam bahasa Arab kita hanya bisa bilang Ammar dipukul. Nggak bisa dipukul oleh Zaid itu nggak ada polanya dalam bahasa Arab. Kita cuma bisa bilang Ammar dipukul. Ribu Zaidun Amran. Zaid mukul si Ammar. Zaid dia itu fa'il, Amr itu maf'ul bih. Nah, yadribu memukul, jadikan dipukul dulu pola bentuknya. Menjadi apa? Yadribu. Yutrobu amrun. Yudrobu dipukul. Nah, habis itu si fa'il hilangkan. Zaid ini hilangkan. Nah, tersisa Amr. Nah, si Amr ini rofakkan, menggantikan fa'il yang dibuang. Itu namanya, sehingga kedudukannya disebut naibul fa'il. Amrun. Nah, maka Amrun sudah tidak jadi maf'ul bih lagi. Amrun berperan sebagai namanya naibul fa'il. Dan naibul fa'il harus rofa. Semufrad tanah rofa dhamma. Paham ikhwan akhwat? Ustadz itu kalau amrun kan sebagai naibul fa'il. Ya. Isim apa namanya? Isim mufrad.
Nah, kalau yang yutrobunya bilangnya apa? Eh, Fi'il fi'il mudhari. maju, majhul gitu. Fi'il mudhari pasif, majhul. Boleh mau dilengkapi fi'il mudhari majhul atau fi'il mudhari saja tidak apa-apa. Gitu. Oh, boleh ya. Iya, Ustaz. Ya. Nah, anzala menurunkan, siapa yang menurunkan? Allahu Allah, Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Ini fi'il madhi. Berarti bentuk pasifnya anzala menurunkan, kalau diturunkan Unzila. Alhamdulillah. unzila Unzila diturunkan. Qur'anu. Lalu Unzila Allahnya hilal. dihilangkan, lafaz Allahnya. Nah, kemudian Quran jadi Al-Qur'ana kita rofakkan jadi apa? naibul fa'il. An. Nu Al-Qur'anu. Al-Quran. Unzila Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan. Gitu. Ini juga dibilangnya fi'il madi aja gitu. Nggak pakai Fi'il majhul madhi. nggak boleh. Boleh. Mau dilengkapi pakai majhul boleh. Fi'lun madin majhulun. Fi'il madi majhul. Gitu. Seperti itu. Nah, kita lihat di kitabnya. Ini tinggal dibaca saja. Sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi fi'il madi itu domahkan awal hurufnya, kasrohkan sebelum huruf terakhir. Itu kataba, kutiba, qara'a, quri'a, zalzala, zulzila gitu. Yatbahu, yutbahu, memasak, dimasak. Yaktubu, yuktabu, menulis, ditulis. Yukrimu, memuliakan, yukromu, dimuliakan gitu. Nah, nanti si naibul fa'il harus fi'il harus mencocokkan dengan naibul fa'il. Kalau naibul fa'il mudzakkar, fi'ilnya dibikin untuk mudzakkar. Kalau naibul fa'il muannas, fi'il untuk muannas. Seperti fi'il madi, ya nusira ditolong siapa? Zaidun, si Zaid. Nah, Zaid mudzakkar, maka fi'ilnya nusira ditolong. Kalau yang ditolong Hindun, nusirat Hindun. Nusirat ditolong. Siapa? Hindun, Hindun. Nah, nusirat gitu. Kalau fi'il madi dikasih tanda perempuan. Kalau fi'il mudhari modelnya begini. Yurhamu, disayangi. Siapa? Al-abu, ayah. Nah, kalau perempuan yaknya ganti tak. Turhamu, disayangi. Siapa? Al-ummu, ibu. Rufi'al qalamu, pulpen diangkat. Pena diangkat. Pena mudzakkar. Rufi'atil aqlamu, pulpen diangkat. Nah, gitu. Al-aqlam jamak guir akil, dia muannas, dikasih tak tanda perempuan. Rufi'atil aqlam. Yugsalul wajhu, wajah dibasuh. Kalau tangan tuh muannas sama'i atau majazi, muannas dari orang Arabnya kita hafal. Tugsalul yadu, tangan dibasuh. Nah, ada pertanyaan? Itu cara membuat fi'il madhi ke fi'il pasif, fi'il mudhari juga ke pasifnya seperti itu. Nanti disesuaikan mudzakkar muannasnya seperti contoh ini. Ustadz mau tanya, Ya, kalau boleh. wajah itu mudzakkar ya Ustadz? Mudzakkar, wajhun mudzakkar, betul. Tapi kalau anggota tubuh manusia itu bukannya muannas Ustadz? Tidak, Oh tidak, tidak, tidak tidak. semua. Jadi tidak semua muannas. Ya, jadi muannas yang sama'i itu memang mengandalkan hafalan kita terhadap kosakata yang oleh orang Arab dijadikan muannas tanpa ada sebab. Ainun, mata, muannas. Udhunun, telinga, muannas. Yadun, tangan, muannas. Qadamun, kaki, muannas gitu. Itu jadi, tapi yang lain-lain mudzakkar. Anfun, hidung, mudzakkar. Famun, mulut, mudzakkar. Apalagi misalnya unukun, leher, mudzakkar. Batnun, perut, mudzakkar. Banyak gitu. Saya difahami. Katifun.
Iya Ustaz, makasih. Nah, baik. Nah, tips mudah menemukan naibul fa'il sama dengan mencari fa'il, maaf. Jadi kalau kita menemukan fi'il yang pasif, yang majhul dalam sebuah jumlah atau kalimat sempurna, tanyakan apa atau siapa. Nah, fahim? Tanyakan apa atau siapa. Nah, itu ketemu naibul fa'il. Contoh, yugsalu dibasuh apa? Al-wajhu wajah. Gitu. Tugsalu dibasuh apa? Al-yadu tangan. Berarti ini naibul fa'il. Karena menisbatkan pekerjaan dibasuh kepada tangan. Nah, paham semuanya datanya? Insya Allah. Insyaallah. Nah, contoh, bikin aktif ke pasif. Kataba jadi apa? Kutiba. Kutiba. Betul. Yaktubu jadi? Yuktabu. 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 Arsala jadi? Ursilu. Yursalu. Ursila. Ursila. Arsala. Ursila. Ursilu. Ursila. Ursila. Jadi fi'il madi mabni fathah. Kita biarkan ujungnya fathah. Ursila. Yursalu. Yursilu ini. Yursilu jadi apa? Yursalu. 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 Betul. Yursilu jadi yursal. Dikirim. Nah. Farraha. Kuriha. Kurriha. Kalau yufarrihu. Yufarrahu. Kalau fi'il mudhari awalnya rofa. Kondisi aslinya rofa. Makanya di belakangnya dhammah. Yufarrahu. Damdama. Damdama. Damdimu. Dumdima. Dumdimu. Dumdima. Dumdima. Fa'lala fu'lila. Damdama dumdima. Yudamdimu jadi apa? Yudamdamu. Yudamdama. Nah. Qafaza. Kufiza. Kufiza. Yakfizu. Yakfazu. Yukfazu. Zu. Antaqa. Untiko. Yutbiqu. Yuntoku. Yuntoko jadi untiko. Antoko untiko. Yuntiku jadi Yuntoku. antoko jadi untiko fil madi. Yuntiku jadi yuntoku. Nah, seperti itu. Masih ada lagi, maaf. Syariba. Syuriba. Diminum. Yashrobu. Yusrobu. Yasribu kali Ustaz. Yashrobu jadi yusrobu. Oh iya. Yaf'alu. Alima jadi apa? Ulima. Kalau ya'lamu. Yu'lamu. Begitu. Ya, ini apa? Misalnya, saya coba bikin bahasa Arabnya. 2 murid itu ditolong. Apa bahasa Arabnya? Murid. Atil mizani ditolong. Yusironi ya. Yunsaru atil mizani. Ingat, bikin kata kerja dulu. Kan fa'il atau naibul fa'il datang setelah fi'il. Harus fi'il dulu. Dan lagi. Nah, misalnya
kaum umat Islam, kaum muslim misalnya ditolong. Jadi gimana? Kaum muslim Yunsoru Yunsaru muslimu. muslimuna. Muslimun Yunsaru. muslimuna. Yunsoru ditolong. Siapa? Muslimun. Kalau fi'il madinya Nusiru. Nusiro Nusirol Siro. muslimuna. Nusiro muslimun. Nah, gitu. Seperti itu, ikhwan akhwat. Insyaallah paham? Insyaallah. Kalau kita bikin lagi. Ada di Quran. Manusia diciptakan. Hulikal insan. Huliko insanu. Al insanu. Mudhari'nya Yahluko. Yuhlaqul insanu. ya. Nah, seperti itu. Nah, gitulah ya. Jadi ini kedudukan naibul fa'il. Berarti cara menjelaskan i'rabnya al-insanu berkedudukan sebagai naibul fa'il. Jadi dia bukan fa'il tapi naibul fa'il. Jadi kita tulis ini naibul fa'il. Naibul fa'il i'rabnya harus rafa, al-insanu itu isim mufrad dan rafa dhammah. Nah, gitu caranya. Paham ikhwan akhwat? Insyaallah. Insyaallah. Nah, selesai kedudukan yang kedua untuk rafa itu sebagai naibul fa'il. Kita biarkan yang ini. Sekarang yang ketiga, yang keempat untuk rafa ini adalah mubtada dan khobar. Kita lihat di sini untuk rafa di tabel ini ada pertama fa'il. Sudah kita bahas. Yang kedua naibul fa'il. Sudah kita bahas. Yang ketiga mubtada. Al-mubtada. Yang keempat al-khabar. Ini yang mau kita bahas. Yang ketiga dan yang keempat. Fa'il sudah. Naibul fa'il sudah. Mubtada sudah. Khabar sudah. Saya mau memberikan gambaran dasar untuk kedudukan mubtada khabar. Kita coba dalam bahasa Indonesia bikin kalimat nominal. Kalimat nominal. Atau kalimat tanpa kata kerja. Coba. Misalnya dalam bahasa Indonesia, rumah itu luas. Contohnya apa lagi? Buku itu baru. Buku itu baru. Apa lagi? Zaid tinggi gimana Ustaz? Bukan ya? Harus pakai itu ya? Zaid, nggak apa-apa. Zaid itu Pintar. Zaid tinggi. Apa? Zaid tinggi. Zaid pintar. Apalagi? Kita ambil beberapa contoh. Tidak pakai kata kerja. Yang lain, mana yang lain? Silahkan coba. Buah itu manis. Buah itu manis. Lagi? Buku itu tebal. Buku itu tebal. Selain buku, ini sudah ada buku. Contoh lain? Gunung itu indah. Gunung itu indah. Nah, cukup ya. Nah,
kita bikin kalimat tanpa kata kerja. Rumah itu luas. Al-baitu wasi'un. Tawilun. Wasi'un. Wasi'un. Rumah itu luas. Yang ada nama Zaid kita simpan dulu. Kita kesini dulu. Buku itu baru. Buku bahasa Arabnya Pak? Al-kitabu jadidun. 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 Buah itu manis. Buah itu apa? Al-Fakihatu. Manis. Al-fakihatu Hulwun. Manis. Saya ingat waktu saya kecil gitu ya, waktu SD di daerah saya di sini. Waktu SD masih kecil banget, kelas 2 atau kelas 3. Ada guru di sekolah kita, guru saya mengajar saya waktu itu. Gurunya itu keturunan orang Arab, cantik itu perempuan, Bu Nunung. Nah, punya anak namanya teh Helwa, kita panggil. Nah, namanya Helwa. Nah, dia dari bahasa Arab hulbun, manis gitu. Nah, Halwa juga ya? Nah, Helwa. Nah, rambutnya itu apa? Lucu gitu, keriting-keriting gitu, putih cantik anak. Sekarang baru tahu, oh, hulbun itu manis berarti. Jadi dia panggil Helwa. Gitu. Kalau kita ngasih ucapan selamat misalnya ke orang yang dia sudah sampai di tanggal lahirnya, kita bilang sana helwah gitu. Tahun helwah, tahun yang manis. Kalau halwa sama kan Ustaz? Halwa. Halwa, kalau halwa itu manisan, makanan. Halwa, permen. Halwa. Oh gitu. Kalau hulwun rasanya. Hulwun manis. Gitu. Iya Ustaz. Baik. Gunung itu indah. Jibalu jamilun. Al-jabalu jamilun. Gunung itu indah. Oke. Nah, kalimat sempurna yang ada di awal kita bikin ma'rifat. Ada al di antaranya. Ma'rifat, ingatlah pelajaran yang dulu. Ma'rifat itu salah satunya ada al, terus nama orang, isim, domir. Kita ingat-ingat lagi. Iya. Jadi kita bikin isim yang di awal itu ma'rifat. Kasih al. Seandainya bentuk ma'rifatnya dengan al, kasih. Nah, kata pelengkapnya kita bikin nakiro, tidak pakai al. Gitu. Maka di sini al-baitu, rumah itu, maksudnya rumah itu tuh karena ada al jadi spesifik gitu. Rumahnya sudah tertentu. Makanya terjemahnya biar enak kita bilang rumah itu wasi'un, luas. Al-kitabu, buku itu jadidun, baru. Gitu. Al-fakihatu, buah itu hulwatun, maafwan karena ada tamar butoh, ini juga harus sama muannas. Hulwatun, manis. Al-jabalu, gunung itu jamilun, indah. Nah, isim yang disimpan di awal kalimat sempurna, kedudukannya inilah yang disebut mubtada gitu. Jadi mubtada itu artinya permulaan kalimat. Mubtada secara bahasa artinya permulaan. Ikhwan-akhwat pernah tahu kalau sekolah diniyah yang pertama namanya madrasah ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Ini madrasah untuk yang permulaan. Gitu. Jadi mubtada itu isim yang disimpan di awal. Harus rofa. Jadi bait kedudukannya apa? Bukan fa'il, bukan naibul fa'il, bukan maf'ul bih, bukan mudhaf ilaih, bukan. Tapi mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada itu isim yang diletakkan sebagai pembuka sebuah kalimat sempurna. Al-baitu, rumah itu mubtada. Nah, pelengkapnya supaya jadi kalimat sempurna harus ada pasangannya, pelengkapnya. Ini namanya khobar. Khobar.
Jadi kalau ada mur mesti ada bautnya, ya kan? Nah, supaya dipas klop gitu jadi kalimat sempurna. Nah, al-baitu itu mubtada, wasi'un itu khobar. Rumah itu luas. Bisa difahami, ikhwan-akhwat? Bisa Ustadz, kalau itu Ustadz harus dianya makrifat nakiroh ya, nggak boleh marifat ya. Iya, galiban pada umumnya, jadi jadi kaidah dasarnya mubtada khobar itu mubtadanya harus ma'rifat, khobarnya harus nakiroh. Itu kaidah dasarnya. Kecuali jika memberikan faidah pada makna, boleh ma'rifat gitu. Bisa difahami ya kawan akhwat? Coba bikin. Nah, termasuk nama orang kan ma'rifat. Sudah tidak perlu pakai al lagi. Misalnya Zaidun, Zaid adalah seorang pelajar, talibun. Maka Zaidun berkedudukan sebagai mubtada. I'rabnya harus rofa, isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah gitu. Talibun berkedudukan sebagai apa? Khobar. Khobar. Dia itu khobarnya. Khobar itu pelengkap mubtada. I'rabnya juga harus rofa. Tadi Ustaz tadi bilang itu apa untuk menjelaskan kaidah tuh maksudnya gimana Ustaz? Menjelaskan kaidah. Yang katanya kan harus ma'rifat nakiroh. Kecuali kalau biasanya kan ma'rifat nakiroh, kecuali kalau apa kata tadi Ustadz bilang menjelaskan kaidah atau apa gitu. Jadi kaidah umumnya, ketetapan umumnya mubtada itu ma'rifat, khobar itu nakiro. Gitu, itu kaidah umum. Keumumannya. Mubtada ma'rifat, khobar nakiro. Seperti Zaidun, talibun, al-jabalu, jamilun. Nah, tapi boleh ma'rifat, mubtada ma'rifat, khobar ma'rifat. Boleh kalau memberikan faidah, bukan kaidah. Faidah. Oh, faidah. Kalau memberi manfaat kepada makna, kalau difahami maknanya boleh. Contohnya apa? Contohnya gimana tuh Ustaz? Seperti huwallah, dia adalah Allah. Oh iya. Huwa ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Isim Ma'rifat. domir. Domir kan? Nah, Allahu juga ma'rifat. Nama. Ya Jadi Ustaz. kalau ada faidahnya bisa. Gitu. Tapi kaidah umumnya ma'rifat nakirah. Ya Ustaz, syukran. Afwan. Saya difahami. Sekarang kita lihat. Jadi mubtada harus rofa, khobar harus rofa. Coba sekarang kita bikin, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Misalnya mobil itu bagus. Apa bahasa Arabnya? Asyaratu jamilatun. Asayyaratu jamilun. Jamilatun. Harus sama ma'rifat apa? Mudzakkar muannats. Jamilatun pakai tamar butoh. Jamilatun. Kalau ini muannas, as-sayyaratu ini harus muannas. Gitu. Lagi. Tanya, rumah Zaid itu luas. Apa? Baitul Zaidun. Baitul Zaidin wasi'un. Baitu apa? Baitul Zaidin. Zaidin. Wasi'un. Wasi'un. Betul. Bait berkedudukan sebagai mubtada, i'rabnya rafa, isim mufrad, dan dhamanya dhamma. Nah, dan dia sebagai mudhaf, Zaidinnya Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Gitu. Wasi'unnya
Khobar. Khobar. Mubtada boleh dikasih mudhof ilaih. Seperti ini. Rumahnya si Zaid luas. Gitu. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Baik, kita lihat di sini. Jadi membuat mubtada dari isim mufrad. Al-muslimu shadiqun. Seorang muslim itu adalah orang yang jujur. At-tabibatu, dokter perempuan itu mahiratun, adalah wanita yang mahir. Di sini ada tak marbutoh, mubtadanya, khobarnya harus sama. Muhammad adalah pelajar, Muhammadun talibun. Nah, gitu. Jadi kalau mufrad, mufrad. Kalau musanna, musanna. Dua pelajar itu giat. At-talibani nasyitani. Gitu. Dua kitab itu tebal. Al-kitabani ghalidhani. Dua anak itu sopan. Al-waladani muhadzabani. Gitu. Itu kalau buat mubtada khobar dari musanna. Bisa juga mubtada khobar dari jamak mudzakkar salim. Al-muallimuna, para guru itu. Nasyituna adalah orang-orang yang giat. Al-musiuna, orang-orang yang berbuat jelek itu. Nadimuna adalah orang-orang yang menyesal. Jadi mudzakkar, mudzakkar. At-ta'i'una, orang-orang yang taat itu adalah najihuna, orang-orang yang berhasil. Ya. Sekarang mubtada dari jama' muannas salim, khobarnya juga harus sama jama' muannas salim. Al-muslimatu, wanita-wanita muslimah itu adalah najihatun, wanita-wanita yang sukses. Gitu. Nah, kecuali catatan kalau mubtadanya jamak guer akil, jamak yang tidak berakal, sudah pasti muannas. Nah, maka khobarnya boleh pilih mau pakai isim mufrad, tapi jangan lupa diberikan tak marbutoh, atau pakai jamak muannas salim boleh. Al-maktabatu, perpustakaan itu boleh kita bilang jadidatun, baru pakai isim mufrad, atau jadidatun, baru pakai jamak muannas salim. As-sayyaratu, mobil-mobil itu, musri'atun, cepat, isim mufrad boleh, atau musri'atun, jamak muannas salim. Paham ya kawan akhwat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Jadi kalau mubtada khobar itu harus sama ya Ustadz ya. Jadi kalau mufrad itu segala macam kecuali yang ini, yang kecuali mubtadanya jama' muannas salim. Boleh. Ya. Kalau mubtadanya jamak guer akil seperti ini, as-sayyarat, Dari akil. al-aqlamu, pulpen gitu. Kan as-sayyarat itu jamak untuk guer akil, sesuatu yang tidak berakal. Mobil-mobil. Al-aqlamu, pulpen. Nah, jamak guer akil, jamak untuk sesuatu yang tidak berakal, bukan orang maksudnya. Nah, jamaknya, khobarnya itu bisa mufrad, bisa jamak. Al-aqlamu kathiratun atau kathiratun gitu. Boleh salah satunya. Ada pertanyaan lagi? Gitu. Al-buyutu, rumah-rumah itu, ini juga jamak guer akil, khobarnya bisa kita pilih, boleh ghaliyatun pakai isim mufrad, tapi jangan lupa ada tak marbutahnya karena al-buyutu muannas, atau ghaliyatun pakai jamak muannas salim. Al-miyahu, air itu, ini jamak juga sama. Kalau satu wadahnya ma'un, kalau banyak wadah al-miyah, miyahun, jamak. Al-miyahu, air-air itu tahiratun, suci atau tahiratun. Ar-rij'ah. Tapi kalau berakal orang, ya pakai jamak mudzakkar. Ar-rijalu, para laki-laki itu adalah apa? Qawwamuna, para pemimpin. Gitu.
Cara menjelaskan i'rabnya seperti ini. Misalnya, al-waladani, dua anak itu, solihani, soleh. Nah, al-waladani berkedudukan sebagai mubtada. Mubtada artinya isim yang dijadikan pembuka sebuah kalimat sempurna. Mubtada ini harus rofa. Isimnya mutsanna, tanda rofanya alif. Solihani khobar. Dia juga harus rofa. Isimnya mutsanna, tanda rofanya alif. Ar-rajulu qawiyun, lelaki itu kuat. Ar-rajulu mubtada, ya i'rabnya harus rofa, isim mufrad tanda rofa dhamma. Qawiyun itu khobarnya, i'rabnya rofa, isim mufrad tanda rofa dhamma. Al-muslimuna, kaum muslimin itu adalah najihuna, orang-orang yang sukses. Al-muslimuna adalah mubtada. I'rabnya rofa, isimnya jamak mudzakkar salim, tanda rofanya waw. Najihuna itu khobar, i'rabnya rofa, jamak mudzakkar salim, tanda rofanya juga waw. Al-kutubu, nah kitab-kitab itu, ini berarti jamak ghair akil. Khobarnya boleh isim mufrad pakai tak marbutah. Al-kutubu, kitab-kitab itu jadidatun baru. Al-kutubu mubtada, i'rabnya rofa, jamak taksir, tanda rofa dhamma. Jadidatun khobar, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofa dhamma. Baik, ada pertanyaan? Bisa juga membuat mubtada dari isim dhamir. Gimana? Ya, gimana Bu? Itu mau nanya untuk jamak gairu apa tadi? Akil tidak Gairu berakal. akil itu kita tidak berakal itu kita dapatkan itu kan sangat banyak sekali itu yang gairu akil itu. Kita mendapatkan jamak itu gimana Ustaz? Apa ada tabelnya sama Ustaz? Tidak ada, itu ada di kamus. Kalau di saya sudah ada terjemah-terjemahnya. Seperti kitab-kitab, berarti kan banyak. Ini kan sudah ada terjemahnya. Berarti banyak. Dan kitab itu kan bukan orang. Oh, berarti jamak ghair akil. Gitu. Mana lagi di sini? Seperti al-buyutu, rumah-rumah. Gitu. Jadi di sini di buku Al-Munir sudah ada terjemahnya. Jadi kita tahu, oh ini jamak nih, banyak. Dan ghair akil, bukan orang. Gitu. Ada yang orang, ada yang bukan orang. Seperti itu, Bu. Gitu. Jadi tidak ada kamus khusus. Seperti itu. Dan lagi tambah. Kalau mobil satu sama mobil banyak itu asayarotun, yang satu Kalau apa? kalau mobil sayyaratun mufrad, kalau jamak sayyaratun, jamak muannas salim. Aku pakai alif ya? Sayyaratun. Ya, Pakai alif. Ya, Pakai alif tak begini. ya Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Nah, bisa juga bikin mubtada khobar itu dari isim domir mubtadanya. Misalnya huwa muallimun, dia adalah guru. Ana muta'allimun, saya adalah murid. Anti mujahidatun, kamu adalah mujahidah, gitu. Nah, contoh penjelasan i'rabnya, huwa kedudukannya sebagai mubtada, dia adalah domir munfasil, bukan muttasil tapi munfasil, yang berdiri sendiri, yang terpisah. Tidak ada didahului kata apapun sebelumnya. Domir munfasil mabni fathah. Gitu. Sedangkan mujahidun khobarnya, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofa, dhammah. Gitu. Nah, kita bisa ambil bikin mubtada yang cocok, domir yang cocok sebagai mubtada. Titik-titik adalah amilun nasyutun, pekerja yang giat. Berarti mubtadanya cocoknya apa? Huwa. Nah, dia adalah pekerja yang giat. Gitu.
Titik-titik adalah musafirotani, dua wanita yang safar. Huma. Huma, dia berdua adalah dua wanita yang safar. Titik-titik muhadzabuna, orang-orang yang beradab. Berarti Antum. Antum. titik-titik adalah nabilat, wanita-wanita yang cantik. Antunna. Antum. Titik-titik so'imatun, wanita yang puasa. Anti. So'imatun. Titik-titik ajuzun, sudah tua. Ana. Yuzun. Ana. Mana Ana. bisa? Ana. Ustaz, saya mau nanya, itu tadi yang antum itu kan ada wawunya itu ya. Una itu, coba Ustaz, itu saya kadang suka kebalik dengan ini kalau apa fiil atau apa gitu tuh. Nah tuh buna itu wawunya itu. Muzakkar salim. Muzakkar salim. Oh, iya, saya kadang suka ketukar-tukar sama Ada yang fiil. akhirannya ya Fiil. amanun Ustaz. Muhadzibina gimana tuh Ustaz? Kan ini jadi khobar kedudukannya. Kalau khobar kan harus rofa. Rofa ya. Ya Ustaz udah ingat lagi. Ya Ustaz. Tanda rofanya waw. Tahu. Nanti kalau nasab jar baru muhadzabina. Muhadzibina. Oh ya, di Sekarang isim kita- itu ada mimnya ya Ustaz. Dia ada mimnya juga ya. Dia sebagai tanda isim ya Ustaz. Iya. Oke. Ini isim atau fiil? Yang mana? Madaha. Fiil madi. Fiil. Fiil Fiil madi. madi. Isim atau fiil? Fiil Madaha. madi. Fiil madi. Tapi ada mimnya. Iya, Jadi- fiil madi. Jadi Jadi nggak mim semua itu gitu ya. Tidak Itu selalu ya. faktor. Kalau Selalu. untuk isim. Tapi saya kemarin diajarinnya ada salah satunya ada mimnya gitu di awal. Ya. Ya untuk apa namanya? Ya bisa juga, tapi kalau didetailkan tidak begitu, tidak selalu juga gitu. Karena seperti Iya. madaha itu fiil. Apalagi misalnya majada itu fiil. Majada fiil. Banyak yang ada mimnya fiil. Gitu. Ya Ustaz. Jadi kurang kuat ininya. Yang tepat ya. Titik-titik sodikuka temanmu. Nahnu. Nah, Hunna. Sodik satu orang. Sodik. Anak. Ana sodikku temanmu. Sodik satu orang. Kalau banyak asduqa. Baru pakai nahnu. Nahnu asduqauka. Kami teman-temanmu. Kalau satu orang, saya teman. Ya. Solihatani, dua wanita solehah. Huma. Allah. Yang tadi ya. Huwallah itu ya. Huwallah. Ada manfaat. Betul. Muallimatun. Antuna. Antuna. Jamak. Nah, gitu ya. Jadi, akhwan-akhwat, kesimpulannya mubtada kita bisa bikin dari isim mufrad, bikin dari mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim dhamir bisa. Dan dia harus ma'rifat mubtada. Nanti khobarnya nakiroh. Mubtada khobar dua-duanya harus rofa. Gitu. Nanti tanda rofa tergantung jenis isim ya. Kalau mutsanna tanda rofa alif, jamak mudzakkar tanda rofa waw, tergantung kan kita sudah belajar tabelnya ya. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Ustaz.